Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan PNS dan P3K ini. Ternyata ada sekitar 80% ASN yang terjerat hutang. Dan bahkan sisa gajinya hanya ratusan ribu, karena sebagian besar dipotong untuk mengangsur cicilan hutang tersebut. Dan tentunya dikhawatirkan dengan gaji yang hanya ratusan ribu, kinerja para PNS dan P3K ini menurun. Dan nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Menurut teman-teman seperti apa? Apakah teman-teman yang saat ini sudah berstatus sebagai ASN juga sudah menyekolahkan dalam tanda kutip SK-nya sebagai jaminan hutang di bank atau belum? Dan bagi teman-teman yang belum diterima sebagai ASN, apakah sudah ada niatan besok jika diterima SK-nya akan langsung dijadikan sebagai jaminan untuk berhutang? Bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 80% PNS dan P3K yang terjerat hutang ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya 80% PNS dan P3K terjerat hutang, sisa gaji ratusan ribu, ya ampun. Kita coba bacakan ya. Banyak ASN, PNS, dan P3K di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hampir 90% gajinya untuk membayar utang dengan bunga cukup besar. Akibatnya, menurut Bupati Garut Rudi Gunawan, kinerja ASN di daerahnya menurun karena memikirkan utang ke bank. Agar masalah tersebut tidak terus berlanjut, Rudi Gunawan berharap Bank Jabar Banten (BJB) membatasi pemberian pinjaman kepada ASN Pemkab Garut. Jangan terlalu agresif, kalau mau persentase 40% baru boleh dikasih pinjam. Ini enggak sampai 90%, kata Rudi Gunawan kepada wartawan di Garut Kamis 23 November 2023. Rudi mengatakan, selama ini ASN PNS maupun P3K di Garut terjerat utang ke BJB dengan jumlah pinjaman yang hampir menghabiskan gajinya sebesar 90% setiap bulan. Jumlah ASN di Garut sebanyak 13.000 orang. Kata dia, hampir 80% meminjam uang ke BJB. Begitupun dari kalangan ASN status P3K yang juga memiliki utang ke BJB dengan sisa gaji 400.000 setiap bulan. Menurut dia, persoalan banyak ASN maupun P3K yang terjerat utang di BJB itu karena agresifnya BJB menawarkan pinjaman uang kepada pegawai pemerintah tanpa mempertimbangkan sisa besaran gaji yang diterima pegawai. Ya, digoda agresif sekali. Ada gaji P3K hanya tinggal 400.000. Pinjaman PNS di Garut ini sudah tinggi, 3 triliun. Jadi orang itu gajinya sudah habis. Itu gara-gara digoda sama BJB, kata Rudi. Bupati Rudi mengaku khawatir dengan gerak agresif BJB tersebut. Dia berharap BJB memberikan batasan pinjaman, misal menyisakan gaji sebesar 60%, sehingga tidak sampai 90% gaji untuk bayar utang ke BJB. Kondisi pegawai pemerintah yang terlalu memikirkan utang, kata Bupati, berpengaruh pada kualitas kinerja. Apalagi jangka waktunya lama dengan bunga tinggi. Kalau sudah mau habis, itu top up lagi. Nah, saya ingin berdasarkan penelitian kinerja PNS itu berkurang karena gajinya hanya tinggal 500.000, kata Rudi. Dia mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada direksi BJB agar ke depan tidak terlalu agresif mencari pegawai pemerintah agar mau pinjam uang, apalagi bunganya tinggi. Bupati mengatakan, saat ini banyak bank milik pemerintah yang juga siap menampung dan memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dan tidak terlalu agresif mencari nasabah untuk menawarkan pinjaman. Jangan agresif, ini bahaya dan bukan daerah Garut saja. Daerah lain juga begitu, kata Rudi. Sebelumnya, saat apel pagi pada Senin 21 November 2023, Bupati Garut sudah secara terbuka menyampaikan masalah banyaknya ASN, PNS, dan P3K yang terjerat pinjam uang ke BJB dengan bunga tinggi. Ya, jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan sebanyak 80% PNS dan P3K di Kabupaten Garut ya,
yang ternyata terjerat utang. Dan mungkin bukan hanya di Kabupaten Garut saja ya, hampir semua daerah ASN-nya itu menggunakan SK-nya sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dan semoga para ASN ini bisa lebih memikirkan ya, bahwa ya tentunya dia punya kebutuhan yang ingin dipenuhi gitu ya, tapi harus dipertimbangkan juga, masa sampai 90% gitu ya. Paling enggak ya maksimal 40% dari gajinya yang bisa digunakan untuk mencicil atau mengangsur, dan 60%-nya harus diterima gitu ya. Bukan 90% untuk mencicil, kita hanya terima 10%. Tentu kan kita akan memikirkan itu terus gitu ya, memikirkan angsuran, dan kinerja kita tentunya akan menurun. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti ini ya. Dan mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.